I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggota kelompok kami yaitu Aulia Nur Afina, Ardianti Dwi Andini, Aureli Indita Kriswani, Aslini, Aswar, dan Joyan di Tandingan. Di sini saya Aureli akan mewakili teman-teman untuk menyampaikan bagian pendahuluan dari makalah kami yang berjudul Peran Teknologi dalam Masyarakat. Perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, teknologi tidak hanya mempermudah komunikasi tetapi juga mempengaruhi cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial. Di satu sisi, teknologi memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, peluang ekonomi digital, dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, namun di sisi lain, teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, penyebaran hoaks, hingga masalah privasi dan perubahan pola interaksi sosial. Nah, berdasarkan hal tersebut, makalah ini membahas bagaimana pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan serta dampak dan upaya dalam menghadapi tantangan yang muncul. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memahami bagaimana peran teknologi secara lebih menyeluruh agar dapat dimanfaatkan secara bijak dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekian penjelasan singkat dari pendahuluan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Asrini akan memaparkan materi mengenai pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup manusia, khususnya dalam bidang sosial budaya. Dalam sektor pertanian, misalnya pada masa lalu, para petani masih mengandalkan tenaga hewan untuk membajak sawah. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, proses tersebut kini banyak dilakukan menggunakan traktor serta mesin perontok padi untuk mengolah hasil panen. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Dalam aspek komunikasi, teknologi juga telah mempermudah masyarakat untuk berinteraksi tanpa harus melalui pengiriman surat, seperti pada masa sebelumnya. Kehadiran telepon seluler dan internet memungkinkan komunikasi dilakukan secara cepat dan instan. Selain itu, teknologi turut mempengaruhi cara berpakaian yang kini lebih praktis dan mendukung efisiensi serta produktivitas. Perubahan gaya hidup juga terlihat dari meningkatnya kesadaran sosial masyarakat melalui akses informasi yang luas. Bahkan dalam penggunaan bahasa, teknologi mendorong munculnya inovasi dan kreativitas, baik dalam bentuk istilah baru maupun gaya komunikasi digital. Beberapa pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Pertama, pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial. Teknologi telah mengubah fundamental cara manusia berinteraksi dan membangun relasi sosial. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi bagian integral dari struktur sosial yang membentuk pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Transformasi ini terlihat jelas dalam fenomena kontemporer seperti dominasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2025, platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi ruang utama interaksi sosial, terutama di kalangan generasi muda. Data menunjukkan bahwa rata-rata pengguna Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial, mengubah pola komunikasi dari tatap muka menjadi komunikasi virtual.
Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai masyarakat jaringan, di mana hubungan sosial tidak lagi dibatasi oleh jarak geografis. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Munculnya fenomena fear of missing out atau FOMO, cyberbullying, dan polarisasi opini publik menjadi isu sosial yang semakin menonjol. Kasus viral yang sering terjadi di media sosial Indonesia seperti fenomena cancel culture terhadap public figure menunjukkan bagaimana teknologi dapat mempercepat mobilisasi opini publik, namun juga meningkatkan risiko konflik sosial. Di sisi positif, teknologi juga memfasilitasi gerakan sosial dan aktivisme digital. Kampanye seperti melalui tagar atau hashtag seperti hashtag Indonesia Terserah atau gerakan crowdfunding untuk membantu korban bencana menunjukkan potensi teknologi dalam memperkuat solidaritas sosial dan aksi kolektif masyarakat. Perkenalkan, nama saya Aswar. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi pada bagian pembahasan yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Di mana tadi poin 1 sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial. Di sini saya akan melanjutkan pada poin kedua, yaitu pengaruh teknologi terhadap pendidikan, di mana sektor pendidikan mengalami transformasi yang sangat signifikan akibat perkembangan teknologi. Austian dan juga Salsabila pada tahun 2021 menjelaskan bahwa teknologi pendidikan berperan dan juga memfasilitasi akses pembelajaran yang lebih luas dan juga fleksibel. Di mana pada pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022 menjadi katalisator percepatan adopsi teknologi dalam pendidikan, yang dampaknya masih terasa hingga tahun 2025. Platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom, dan juga aplikasi pembelajaran lokal seperti Ruang Guru dan juga Zenius ini telah mencapai atau menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan di Indonesia, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi di Indonesia ini melaporkan bahwa hingga tahun 2005 lebih dari 70% sekolah di Indonesia menggunakan atau mengintegrasikan teknologi digital sebagai pembelajaran. Meskipun dengan tingkatan kesiapan yang bervariasi, kemudian Akbar dan juga Noviani pada 2019 lagi Kemudian Akbar dan Noviani pada 2019 mengidentifikasi bahwa meskipun teknologi membuka peluang pembelajaran yang lebih interaktif dan juga personal, adapun tantangan implementasi di mana yang masih signifikan terutama dalam keterkaitan kesiapan infrastruktur dan juga kompetensi digital guru. Fenomena kontemporer ini menunjukkan bahwa guru-guru di Indonesia masih menghadapi kurva pembelajaran yang curam dan juga menggunakan teknologi pendidikan secara efektif, di mana inovasi terbaru dalam pendidikan teknologi termasuk penggunaan AI untuk pembelajaran adaptif. Platform seperti Khan Academy dan juga aplikasi pembelajaran berbasis AI ini mampu menyesuaikan dan juga mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan individual siswa. Di mana di Indonesia, beberapa universitas telah menggunakan chatbot AI untuk memberikan bantuan akademik kepada mahasiswa. Namun, Akbar dan juga Noviani pada 2019 juga memperingatkan bahwa adanya resiko kesenjangan pendidikan yang dapat melebar akibat perbedaan akses terhadap antara teknologi siswa perkotaan dan juga pedesaan, antara swasta dan juga negeri, dan juga antara keluarga dan juga ekonomi yang berbeda. Terus kemudian yang ketiga yaitu pengaruh teknologi terhadap ekonomi, di mana perkembangan teknologi telah menciptakan paradigma baru dalam struktur ekonomi masyarakat. Afriyadi pada 2024 menegaskan bahwa teknologi dan inovasi menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di era digital, di mana menciptakan modal bisnis baru dan juga mengubah landscape industri tradisional, di mana fenomena ekonomi digital di Indonesia mencatat adanya pertumbuhan yang sangat pesat.
nilai ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 80 miliar USD, menjadikannya sebagai teknologi terbesar di Asia Tenggara. Sektor seperti e-commerce melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok Shop ini telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat, di mana adanya pembuka peluang ekonomi bagi jutaan pelaku UMKM. Dan transformasi ekonomi juga terlihat dalam munculnya ekonomi GIG dan juga pekerjaan freelance. Platform seperti Gojek, Grab, Upwork, dan Fiverr telah menciptakan ekosistem pekerja baru yang lebih fleksibel, namun juga lebih tidak pasti. Ada jutaan pekerja di Indonesia kini menggunakan penghasilan dari ekonomi platform ini, mengubah definisi tradisional tentang ketenagakerjaan. Adapun 3 aspek di dalam teknologi dan juga ekonomi ini dapat dilihat dari produksi, Adapun dampak teknologi dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Di mana yang pertama yaitu produksi, di mana perkembangan pengetahuan teknologi atau iptek ini menjadi pendorong manusia untuk terus berinovasi dan juga menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dan juga berkembang. Terus yang kedua yaitu konsumsi, di mana kehadiran iptek ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh barang dan juga jasa. Jika sebelumnya konsumen harus datang ke toko untuk bertransaksi, kini proses pembelian dapat dilakukan secara daring dan juga lebih praktis dan juga cepat. Terus yang ketiga yaitu distribusi, di mana teknologi juga mempermudah proses pengiriman barang ke berbagai wilayah dalam waktu yang lebih cepat, sehingga memperlancar arus distribusi dan juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Teknologi vintage juga merevolusi sektor keuangan. Aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan juga Dana, sehingga teknologi juga merevolusi sektor keuangan. Aplikasi pembayaran seperti digital GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay ini telah mengubah perilaku transaksi masyarakat di Indonesia, di mana Bank Indonesia melaporkan bahwa sekitar 300 miliar pada 2024 itu menjadi sektor keuangan yang meningkat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana Afriyadi pada 2024 juga menyoroti bahwa teknologi blockchain atau kripto juga mulai mendapatkan perhatian di Indonesia. Meskipun regulasinya ini masih sangat dalam tahap pengembangan, adanya perdebatan mengenai legalisasi kripto sebagai alat pembayaran yang masih sangat berlangsung untuk mencerminkan kompleksitas adaptasi teknologi finansial baru. Di sektor industri, di mana konsep dengan industri Internet of Things atau IoT, Big Data, dan Automation telah memulai diterapkan dari berbagai perusahaan besar di Indonesia. Contohnya di pabrik-pabrik yang menggunakan robot dan juga sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi, meskipun hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pengurangan ketenagakerjaan di sektor industri. Konsep industri dengan integrasi Internet of Things, Big Data, atau Automation telah memulai diterapkan di berbagai perusahaan besar di Indonesia, seperti pabrik-pabrik yang menggunakan robot dan juga sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi. Meskipun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengurangan lapangan kerja untuk tenaga kerja manusia. Jadi, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu apa sih dampak dari perkembangan teknologi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Tentu saja banyak manfaatnya, tapi juga membawa tantangan. Era globalisasi saat ini tentu dampaknya tidak bisa kita hindari, entah itu dari sisi negatif ataupun positifnya. Perkembangan teknologi ini juga saling berhubungan satu sama lain, antara aspek sosial yang mempengaruhi aspek ekonomi dan juga aspek budaya. Dari sisi sosial, teknologi mempermudah komunikasi dan interaksi antar individu tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.
Masyarakat dapat dengan cepat berbagi informasi, bahkan menjalin hubungan, serta membentuk komunitas berbasis minat melalui media digital. Saking cepatnya informasi sampai di seluruh kota ataupun negara, kita bisa menyebutnya sebagai dunia yang sempit. Kita sekarang ini bahkan bisa mengetahui segala informasi yang terjadi dari berbagai negara. Amerika misalnya, di mana informasi itu dalam sekejap sampai ke Indonesia. Pengaruh dari perkembangan teknologi ini juga membantu kita dalam belajar apapun. Kini kita bahkan dengan mudah mengakses segalanya, bukan hanya dalam satu tempat saja. Namun, kemudahan ini juga memunculkan dampak negatifnya, seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung, meningkatkan ketergantungan pada gawai atau handphone, serta munculnya masalah-masalah sosial baru seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan pelanggaran privasi yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hubungan sosial. Menurut Mahari Diawan Putra, perkembangan teknologi ini juga memunculkan hal-hal yang disebut modernisasi, yakni perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat terjadinya kemajuan teknologi tersebut. Modernisasi ini menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai seperti nilai fisik, material, dan sosial, yang dimana ini bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi yang ada. Di media sosial saat ini misalnya, di mana media sosial ini bahkan bisa memunculkan konflik, di mana memunculkan pertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan terkadang hal yang sebenarnya kecil dan sepele justru menjadi hal yang besar yang membuat terjadinya pertengkaran di media sosial. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Akan tetapi, kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, atau bahkan masyarakat luas, agar kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini tidak sampai menggeser jati diri kita yang sebenarnya sebagai manusia yang memiliki norma. Bagaimanapun, sebagai anggota masyarakat, kita harus bisa melakukan seleksi terhadap kemajuan-kemajuan teknologi yang ada, agar semaksimal mungkin dapat mencegah pengaruh negatif dari teknologi tersebut. Selain pengaruhnya dalam aspek sosial, kemajuan teknologi juga berdampak pada aspek ekonomi di masyarakat. Ekonomi yang berkembang sekaligus karena adanya pengaruh teknologi dapat membawa dampak yang sangat terasa bagi masyarakat. Misalnya, dari segi produktivitas dan efektivitas kerja. Teknologi memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan membutuhkan biaya yang mungkin lebih rendah, sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dengan sumber daya yang sama. Hal ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saingnya. Selain itu, pemanfaatan lainnya yakni terbukanya peluang-peluang kerjasama yang besar antara satu dengan yang lainnya. Adanya kemajuan teknologi memudahkan kita berinteraksi dengan membuka peluang ekonomi. Sekarang ini tidak dibatasi jarak, jadi dimanapun dan kapanpun memudahkan dalam menjalani sebuah kerjasama. Karena adanya hal tersebut, muncul berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi seperti adanya e-commerce, jasa berbasis aplikasi, content creator, dan pekerjaan di bidang teknologi lainnya. Masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk berwirausaha, bahkan dengan modal yang relatif kecil, karena pemasaran dan transaksi dapat dilakukan secara daring. Namun, perkembangan teknologi juga membawa tantangan ekonomi, terutama terkait terhadap perubahan struktur tenaga kerja. Otomatisasi dan penggunaan mesin canggih dapat menggantikan peran tenaga kerja manusia, khususnya pada pekerjaan yang bersifat rutin dan manual. Akibatnya, sebagian masyarakat berisiko kehilangan pekerjaan jika tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan teknologi yang ada atau tuntutan teknologi yang baru. Hal ini dapat menimbulkan pengangguran di tengah masyarakat juga. Sementara dampak dari aspek budaya juga tentu ada.
Kemudahan interaksi yang diberikan akibatnya adanya perkembangan teknologi membuat masyarakat itu dapat mengakses berbagai informasi, terutama dalam jenis informasi kebudayaan. Masyarakat kini dapat mengetahui segala kultur kebudayaan, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia pun kini mereka dapat mengaksesnya. Jenis kebudayaan apa saja sih yang ada pada suatu negara, misalnya seperti yang ada pada Belanda, Jepang, ataupun Cina. Namun dari derasnya pengaruh teknologi serta globalisasi ini justru bisa menjadi pisau bermata dua. Karena saking mudahnya diakses, justru kebanyakan generasi muda itu akan cenderung menyukai kebudayaan luar yang populer secara global. Hal ini mendorong sedikit demi sedikit kebudayaan lokal yang ada lebih minim orang yang menyukainya, karena justru orang-orang itu lebih fokus dan menyukai kebudayaan luar dibanding kebudayaan lokal itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan tidak adanya pelestarian kebudayaan pada masyarakat lokal ataupun kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Namun di balik itu ada juga dari sisi kesenjangan akses teknologi. Memang untuk secara menyeluruh, beberapa orang belum bisa mengakses teknologi yang ada. Itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, geografis, bahkan umur pun bisa menjadi faktor. Kebanyakan orang tua justru tidak dapat beradaptasi terhadap teknologi yang ada karena faktor umur mereka. Mereka juga sulit untuk mempelajari hal-hal baru yang bersifat teknologi dan digital. Selain karena faktor umur, tingkat pendidikan juga menyebabkan tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet masyarakat, di mana masyarakat di sini orang yang tinggal di wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik dibanding masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Akibatnya, kelompok yang memiliki akses teknologi lebih mudah memperoleh informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Sementara kelompok yang tertinggal justru semakin sulit untuk bersaing. Tak bisa dipungkiri, jika kita memang mampu beradaptasi dan belajar dengan teknologi sekarang ini, maka kita akan menjadi kaum yang tertinggal. Karena segala aspek yang ada, baik segi sosial, ekonomi, dan budaya, kini perlahan beralih dari penggunaan teknologi yang cepat dan efisien. Saya Ardianti Dwiandini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai upaya menghadapi tantangan sosial akibat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, itu telah menimbulkan berbagai perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk mengatasi beragam persoalan sosial yang muncul akibat kemajuan tersebut, diperlukan upaya yang bersifat inklusif, berkelanjutan. Salah satu langkah utamanya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat agar setiap individu itu mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, kritis, dan juga bertanggung jawab. Literasi digital ini juga itu tidak hanya mencakup kemampuan teknis saja dalam mengoperasikan perangkat, melainkan juga pemahaman mengenai etika digital, keamanan, dan perlindungan data pribadi, serta kemampuan menyaring informasi yang benar dan relevan. Perkembangan teknologi juga memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan dan juga interaksi sosial masyarakat di Indonesia. Ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Jadi dampak positifnya itu di mana akses itu lebih mudah ke informasi. Maksudnya kemajuan teknologi itu telah membuka akses yang lebih mudah ke berbagai sumber informasi. Yang mana masyarakat sekarang itu dapat dengan cepat mengakses berita, informasi mengenai pendidikan, dan juga pengetahuan dari berbagai sumber online. Kemudian dampak negatifnya itu adalah permasalahan privasi pengguna, yang mana pengumpulan data pribadi oleh perusahaan teknologi itu pengumpulan data pribadi oleh perusahaan teknologi besar itu telah menimbulkan keprihatinan tentang privasi individu.
Selain itu, teknologi digital juga telah merubah cara manusia berinteraksi secara sosial, yang mana orang-orang sekarang itu dapat berkomunikasi, berhubung dengan orang lain di seluruh dunia tanpa batasan geografis, dan ini itu telah mengubah dinamika keluarga, persahabatan, dan juga komunitas. Dan munculnya platform media sosial dan pengumpulan data yang seperti Instagram, Facebook, dan TikTok itu telah membawa masalah privasi yang serius, yang mana banyak individu itu menghadapi risiko privasi ketika mereka berbagi informasi pribadi secara online. Dan era digital juga itu menyaksikan penyebaran informasi palsu dengan cepat, hoax dan berita palsu atau fake news yang dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan memicu konflik sosial, yang dimana masyarakat sekarang itu lebih mudah menyebarkan informasi pribadi mereka karena terjerumus oleh media sosial. Dan teknologi informasi menyebabkan perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat dalam segala peradaban dan juga kebudayaan mereka. Perubahan-perubahan masyarakat itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga, kemasyarakatan, kekuasaan, dan juga wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Di sisi budaya, kemajuan teknologi itu mempersempit jarak antar wilayah dan mempercepat pertukaran budaya, di mana dampaknya itu tidak hanya pada aspek sosial dan ekonomi saja, tetapi juga pada cara manusia memahami fenomena keagamaan. Dengan demikian, perkembangan teknologi itu tidak hanya memengaruhi aspek teknis kehidupan manusia saja, tetapi juga membentuk ulang struktur sosial budaya, ekonomi, bahkan paradigma pemikiran masyarakat. Dan oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan penguatan nilai-nilai sosial agar perubahan yang terjadi tetap mengarah pada kemajuan inklusif. Globalisasi sebagai perluasan modernisasi dalam skala internasional itu turut memperbesar ketimpangan sosial lewat dominasi ekonomi global dan juga pertukaran budaya yang tidak seimbang, di mana negara-negara berkembang itu sering berperan sebagai penyedia tenaga kerja yang murah dan komoditas mentah, sementara nilai tambah dan juga keuntungan utama dinikmati oleh korporasi transnasional dari negara yang maju. Dinamika sosial dalam masyarakat itu merupakan konsekuensi dari perubahan sosial yang berdampak pada pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini itu mencakup berbagai aspek kehidupan sosial seperti interaksi sosial dan juga kebiasaan masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dilihat pada masyarakat desa Mobodo, di mana dinamika sosial itu terjadi akibat perubahan dalam cara berinteraksi dan kebiasaan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam penggunaan telepon genggam. Penggunaan ponsel tersebut itu membawa berbagai dampak, baik pada aspek psikologis maupun aspek sosial masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, terkhususnya dalam aspek sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Teknologi mempermudah akses informasi, memperluas jaringan komunikasi tanpa batas geografis, serta membuka peluang ekonomi baru melalui digitalisasi dan perdagangan daring. Dalam bidang pendidikan, teknologi juga membantu proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inovatif. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan sejumlah tantangan sosial, yaitu permasalahan seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, menurunnya kualitas interaksi tatap muka, hingga potensi isolasi sosial
menjadi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Selain itu, kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antar kelompok sosial masih menjadi persoalan yang cukup serius. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh teknologi bersifat dinamis dan memengaruhi nilai, norma, serta pola interaksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara bijak, bertanggung jawab, dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari kesimpulan dari peran teknologi dalam industri sosial.